Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Pancaputri dari Pendidikan Matematika dengan NIM 711230012. Pada kesempatan ini saya akan membuat video penggunaan SPSS pada materi parametrik 2. Dengan itu, mari kita simak. Pada penelitian ini digunakan uji ANOVA satu arah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat stres mahasiswa program studi teknik fisika berdasarkan tahun studi. Tingkat stres diukur menggunakan skala 1-10, di mana skala 1-3 menunjukkan mahasiswa cukup stres, skala 4-6 menunjukkan kondisi stres, dan skala lebih besar dari 7 menunjukkan mahasiswa sangat stres. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 75 responden yang terbagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan tahun studi, yaitu mahasiswa tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Di sini kita langsung pilih variabel view. Di bagian nama kita cantumkan tahun, dan yang kedua di sini tingkat stres. Setelah itu kita ubah desimal menjadi 0 dan tingkat stres juga 0. Setelah itu bagian kolom, di bagian tingkat stres kita ubah menjadi 11. Kita ubah menjadi center. Dan di sini kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita buka data view. Di sini sudah ada kolom untuk tahun dan tingkat stres. Selanjutnya kita masukkan data-data yang ada di soal tadi, yang 75 responden. Setelah semua data masuk, kita pilih Analyze. Setelah itu pilih Complement, terus pilih yang One Way ANOVA, karena ini satu arah. Setelah itu, selanjutnya kita pindahkan tingkat stres ke kotak Dependent List, dan untuk tahun ke kotak faktor. Setelah itu klik OK. Setelah itu klik tombol Post Host, lalu centangkan bagian LCD, terus kita klik Continue. Setelah itu klik tombol Option, lalu centang untuk Descriptive dan Homogeneity of Variance Test, lalu klik Continue. Setelah itu OK, sehingga akan muncul hasil output dari SPSS. Setelah muncul hasilnya, kita pindahkan ke Word. Di bagian pertama di sini ada Descriptive tingkat stres, selanjutnya ada Test of Homogeneity, ANOVA tingkat stres, dan yang terakhir ada multiple comparison. Di tabel pertama menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif tingkat stres mahasiswa. Di tabel kedua di sini sudah tertera untuk mencari homogeneity. Kesimpulannya, hasil pengujian ditemukan bahwa F hitung itu 0,554 dengan sig 0,577. Oleh karena itu, nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, disimpulkan bahwa varian tingkat stres mahasiswa antar tahun studi adalah homogen, sehingga prasyarat untuk melakukan uji ANOVA ini telah terpenuhi. Di tabel ketiga ini, kita menunjukkan hasil uji beda rata-rata secara keseluruhan, di mana hasil analisis ditemukan bahwa F hitung sebesar 0,546 dengan sig 0,582. Oleh karena itu, nilai sig lebih besar daripada H0, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara tahun studi terhadap tingkat stres mahasiswa teknik fisika. Di bagian tabel keempat ini, itu melanjutkan hasil uji lanjut. Karena di tabel ketiga itu tidak ada perbedaan, maka di tabel keempat tidak dilanjutkan hasil uji lanjutnya. Dengan kata lain, tahun studi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa teknik fisika. Selanjutnya, pada penelitian ini dilakukan uji T berpasangan, yaitu Paired Test, untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran statistik dengan metode studi kasus. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai pre-test dan post-test dari 21 siswa yang sama. Uji T berpasangan dipilih karena data berasal dari dua pengukuran pada subjek yang sama, yaitu sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS.
Selanjutnya kita pilih variable view. Di sini untuk bagian nama kita tulis pretest. Setelah itu yang kedua itu posttest. Kita atur untuk desimal kita ubah menjadi 0. Dua-duanya kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita pilih bagian sini menjadi center di tengah. Dan measure-nya di sini ubah menjadi scale dua-duanya. Setelah itu kita buka data view. Selanjutnya di sini ada kolom pretest dan posttest. Lalu kita masukkan semua datanya. Ada 21 responden. Setelah datanya diinput semua, lalu kita pilih analyze, lalu pilih complement, terus kita pilih pirate sample test. Selanjutnya masukkan variabel pretest dan posttest ke kotak pirate variable. Setelah itu klik OK sehingga muncul hasil outputnya. Setelah itu kita pindahkan ke Word. Yang pertama di sini ada tabel pirate sample statistik, dan yang kedua di sini ada pirate sample correlation, dan yang terakhir ada tabel pirate sample test. Di bagian tabel uji korelasi nilai pretest dan posttest, di sini dapat disimpulkan bahwa nilai sig 0,113 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran statistik dengan studi kasus dengan tingkat hubungan korelasi cukup kecil yaitu 0,356. Selanjutnya pada tabel pirate sample test menampilkan bahwa uji beda nilai pretest dan posttest sesudah melakukan pembelajaran statistik dengan studi kasus dapat disimpulkan bahwa nilai sig-nya 2 tilde sama dengan 0,013 lebih kecil setengah 0,025, maka H0 ditolak. Jadi ada perbedaan nilai pretest dan posttest sesudah melakukan pembelajaran statistik dengan studi kasus. Dengan kata lain, pembelajaran statistik dengan studi kasus berpengaruh terhadap hasil posttest. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.